Ini pertanyaannya gini, Coach. Kenapa Ya, bisa orang itu iri hati, Coach? Apa sih sebabnya? Apa sih sumbernya kenapa kita ini bisa iri hati? Apakah itu kita pelajari dari keluarga kita atau dari mana, Coach, asalnya kenapa kita bisa jadi iri hati? Ini menarik sekali, karena kan sebenarnya kalau disuruh pilih, nggak mau nih pilih iri hati. Pastinya kita maunya betul yang murah sekali. hati gitu, Coach. Boleh Benar. dibantu jelasin ya, Coach? Terima kasih, Baik, Coach. terima kasih Sis Melda. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Ya, tema kita malam hari ini adalah berbicara mengenai murah hati dan iri hati ya. Nah, kita seperti Sis Melda tadi katakan, sebenarnya kalau suruh milih ya pasti murah hati. Tetapi apakah benar demikian? Nah, ini akan kita sama-sama malam hari ini sharekan ya. Jadi, kita akan diskusikan sama-sama sambil berdoa ya, murah hati dan iri hati. Seperti tadi ditanyakan, mana yang lebih sering terjadi dalam diri kita? Nah, saya pakai pertanyaan ini untuk coba kita merenung sejenak ya. Karena ada dua ini, murah hati dan iri hati. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih sering terjadi dalam diri kita? Mungkin kita secara spontanitas mau menjawab, pasti murah hati lah, tapi kenyataannya tidak. Karena menurut survei, dan ketiga saya sering konseling orang, nah, dan saya juga perhatikan diri saya, kelihatannya mungkin lebih banyak iri hati ya, cemburu ya, membandingkan. Ya. Nah, kalau kita tanya suka yang mana, pasti jawabannya sama seperti tadi si Smelda katakan. Kalau suka yang mana, milih yang mana, pastilah murah hati. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya, supaya kita jangan terjebak di dalam iri hati, karena sangat-sangat berbahaya. Seperti tadi si Smelda tanya, sebenarnya iri hati itu dari mana? Nah, sekarang saya tanya juga pertanyaan ya, kenapa? Kenapa kita lebih sering mungkin tanpa sadar itu iri hati? Tapi kalau dibilang suka yang mana, milih yang mana, pasti murah hati. Kenapa? Ini akan kita sama-sama pikirkan bersama. Tetapi sebelum itu kebetulan ya, jadi waktu saya lagi persiapkan ini minggu-minggu lalu, ya sebenarnya udah 2 minggu, sekarang ini mini play 2 minggu sekali ya. Jadi mulai Tuhan taruh di hati saya tema ini, tiba-tiba ada kejadian yang terjadi yang kita tahu sangat menggemparkan. Ya ini kalau saya kasih gambarnya, mungkin belum bisa terka ya, kasus yang sedang terjadi. Tapi kalau yang sering nonton TV, lihat Detikcom pasti tahu ini siapa ya. Nah, kalau ini gambarnya mungkin mulai lebih jelas lagi siapa, yaitu Rudolf Tobing ya, Christian Rudolf Tobing yang dibilang bahwa dia itu latar belakangnya seorang hamba Tuhan pendeta. Ya, dan kita tahu ada korbannya yang bernama Ica. Ya, ini saya sepintas saja. Nah, kita lihat kalau saya pelajari coba kasusnya kenapa, sebenarnya ini sangat simpel. Ya, sebenarnya cuma karena cemburu aja, iri hati sama temannya, karena Rudolf ini sama satu teman, katanya inisialnya H itu, join dagang, kemudian mungkin ya kan ada perselisihan, akhirnya mereka pisah. Nah, kemudian dia ada punya teman baik, Ica sama S lagi satu, ternyata itu lebih memihak kepada temannya. Akhirnya timbullah cemburu, sakit hatinya, ingin membunuh. Ya, sebenarnya tiga-tiganya dia mau bunuh. Ini sangat mengerikan ya. Saya juga lama merenung, seorang yang mengerti firman Tuhan, tetapi bisa melupakan segala-galanya, yang ada adalah dendam kesumat, yang ingin membunuh, menghabisi orang. Ini kita perlu renungkan bersama-sama, ya, karena kita tahu orang ini bukan tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan dikatakan pernah khotbah ya, di gereja tertentu. Nah, saya nggak mau bicara itu, yang saya mau ambil kasusnya aja, kenapa sampai begini. Nah, kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, tentu ada dasarnya di dalam firman Tuhan, kita sama-sama renungkan ya. Saya bukakan di Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan. Jadi firman Tuhan ini udah ingatkan, kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ itu pasti ada kekacauan dan apa? Segala macam perbuatan jahat. Jadi ini yang akan muncul. Ya, jadi ketika iri hati, cemburu, kemudian udah mulai dendam, mementingkan diri sendiri, harus dirinya lebih penting, kenapa dia disalahkan atau apa, kok dia ditinggalkan, itu pasti muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya garis bawah ini dua ya, kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, ini firman Tuhan berarti mengingatkan kita semua.
Kita ini secara manusia daging bisa rapuh. Ya, karena saya tadi angkat itu karena orang ini bukan orang biasa. Udah belajar firman Tuhan, bahkan dikatakan di satu gereja dia udah pernah khotbah, sering ikut komsel, bahkan ini teman-temannya yang dia mau bunuh tiga-tiga ini mungkin dibilang mungkin komsel ya, saya nggak tahu karena mereka sering bertemu dulunya sebelum mereka kemudian ada cemburu, iri hati, kemudian mereka sudah mulai memisahkan diri. Nah, kita lihat sumbernya ini ada dua, yaitu iri hati atau dengan kata lain mementingkan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali karena firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Hati-hati kalau mulai iri hati, cemburu, atau mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri mungkin tidak separah iri hati ya, tapi itulah sumbernya. Mulai mementingkan diri sendiri. Aku lebih penting, aku. Itu akan mulai muncul iri hati. Nah, tadi si Simeon tanyakan, itu sebenarnya dari mana sih asalnya? Dari mana datangnya iri hati? Nah, ini saya rindu kita semua memahami supaya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Kalau kita tahu datanya itu dari mana sih? Nah, pertama-tama, seperti yang saya kumpulin semua ini secara sederhana, yang pertama itu karena persaingan. Ya. Nah, persaingan ini tanpa sadar mulai dibentuk biasanya di keluarga. Tanpa sadar ya, di keluarga. Nah, ini orang tua harus hati-hati. Ya, kamu kok nggak seperti kakakmu, kamu kok nggak seperti adikmu, kamu kok nggak seperti sepupumu, kok dia lebih pintar, kamu kok malas. Jadi dibandingkan. Jadi tanpa sadar, sebenarnya orang tua kita itu maunya kita baik. Ya, supaya kita lebih maju. Ya, kamu harus seperti kakakmu dong, rajin, pintar, dia itu angkanya bagus. Ya, dia itu bantu orang tua, kamu kok begini malas apa? Tetapi tanpa tuntunan, yang saya pernah katakan di Meaningful Life, ingat ya, jangan tuntut tapi menuntun. Nah, itu tanpa sadar kita membuat persaingan di antara saudara. Ya, apalagi disaingkan dengan tetangganya, sepupunya apa, orang-orang. Jadi itu muncul ya di dalam tanpa sadar kita dibentuk di dalam keluarga kita. Hati-hati orang tua ketika ini anaknya maju tetapi memakai cara yang salah. Jadi persaingan ini muncul ya karena keluarga. Kemudian ini lebih menonjol. Ya ini ada hubungannya tentu ya. Jadi supaya lebih menonjol, dia kok bisa juara kelas, dia kok angkanya 80, dia kok itu lebih pintar, dia kok lebih maju ya. Gini. Sebenarnya sekali lagi keinginan orang-orang sekitar kita itu supaya kita lebih rajin, lebih bagus. Tetapi tanpa sadar membuat di dalam diri anak-anak kita, orang-orang yang kita bimbing bina terjadinya apa persaingan dan ingin menonjol. Kemudian apa lagi? Ego. Karena kita tahu ini ego kita semua ada. Nah, ini saya munculkan supaya kita tahu. Nah, ini kita harus hati-hati. Begitu menyentuh ego ini bisa ke arah yang buruk, bukan ke arah yang baik atau dikatakan ke arah positif atau negatif. Nah, tanpa sadar ego kita ini diutak-atik ya karena ingin supaya lebih baik, lebih maju, tapi dengan cara yang salah akhirnya terjadi persaingan di dalam diri kita ya untuk kepada orang lain. Makanya firman Tuhan mengingatkan juga kita di Yakobus pasal 4 ayat 1 ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari apa? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Berarti ada hawa nafsu, yaitu dengan kata lain ada keinginan-keinginan atau dengan kata lain intinya itu ego ya. Jadi ada hawa nafsu yang saling berjuang. Nah, kalau ini kita tidak tuntung orang-orang yang masih junior, masih kecil supaya ke arah yang baik sesuai firman Tuhan, tetapi berkembang secara liar itu berbahaya, terjadinya persaingan dan munculnya akar-akar iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri. Semuanya aku jadi ego. Jadi ini harus kita hati-hati karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sengketa pertengkaran itu datangnya dari apa? Dari diri kita. Dari dalam diri kita yang berjuang. Jadi nggak kelihatan. Nah, seperti tadi, Rudolf itu kan tidak kelihatan. Ya. Nah, saya kaget sekali ketika saya lihat videonya di dalam lift itu senyumnya begitu luar biasa ceria. Padahal yang dia bawa di troli itu mayat yang dia baru bunuh. Bisa begitu sadisnya. Tidak kelihatan mukanya. Bahkan orang yang berjumpa di lift itu dia pikir dapat lotre orang ini ya. Senyumnya itu begitu manis. Karena ketika diwawancarai ditanya kenapa, dia bilang dia udah puas karena udah membunuh. Jadi ada kepuasan, tetapi itu kan merusak. Itu kan lebih kejam daripada binatang ya, kalau saya harus katakan begitu. Nah, dari sini nih kita harus super hati-hati sekali bahwa di dalam diri kita ini semua ada. Kita lihat lagi
merasa lebih dari yang lainnya. Saya harus kasih tanda kutip lebih. Nah, tanpa sadar, kalau kita tidak dibimbing dengan baik, umumnya manusia itu, kita semua ya, termasuk saya, kadang-kadang tanpa sadar kita merasa kita lebih baik dari orang lain, kita lebih hebat. Khususnya di dalam perusahaan yang saya pernah teliti, itu rata-rata pegawai yang bekerja itu merasa lebih daripada teman sekerjanya. Dia lebih rajin, lebih menonjol, lebih pintar, lebih ini. Tapi kenapa kok gajinya sama? Kenapa penilaian bos begini? Merasa lebih. Nah, kita juga di dalam berhubungan di dalam organisasi maupun dalam pelayanan, tanpa sadar dalam tanda kutip ya, kita merasa lebih. Kita lebih memberi, kita lebih berjerih lelah, kita lebih berkorban, kita lebih apa-apa. Nah, itu kan penilaian diri kita yang sangat subjektif, sebenarnya tidak objektif ya. Nah, kita harus sebenarnya bertanya orang lain. Tetapi inilah manusia yang ego, ya, yang selalu merasa lebih. Nah, inilah sumber-sumber iri hati, cemburu, karena dia merasa lebih, tetapi kok mendapat perlakuan yang kurang atau sama saja. Maunya dia lebih juga perlakuannya. Apakah itu pimpinan perusahaan, apa itu pimpinan organisasi, apakah itu pimpinan gereja, contohnya gembala atau penatau-penatuannya, diaken-diakennya, majelisnya. Nah, ini yang paling berbahaya, mulai membandingkan. Ini sumber yang tanpa sadar kelihatannya ringan-ringan saja, ya, tetapi tentu ada hubungannya dengan di atas ya, persaingan, ingin lebih menonjol, egonya, kemudian merasa lebih, kemudian dia membanding-bandingkan. Nah, ada satu cerita di Alkitab yang saya angkat, yang saya pernah juga ceritakan di Mini Mulai, tapi saya secara simpel aja mengingatkan kepada kita ya. Nah, ini ada cerita di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius ya, nanti sendiri buka ya, bahwa ada seorang tua yang baik hati, ya, dia suruh orang-orangnya ke pasar, cari orang-orang yang lagi tidak ada kerjaannya. Kemudian dia mulai pagi-pagi hari dia cari, kemudian mereka sepakat 1 hari 1 dinar ya, biayamu ya. Kemudian dia jam 9 keluar lagi cari, masih ada yang nganggur. Sama, sepakat 1 dinar. Jam 12 keluar lagi, sama, sepakat 1 dinar, sepakat semua. Jam 3 keluar lagi, jam 5 keluar lagi. Nah, ini saya kasih lihat firman-nya ya, nanti berdoa dalam hati. Di Matius pasal 20 ayat 12, ketika mereka selesai kerja semua, ya, ternyata gajinya sama. Yang jam 5 masuk, 1 jam aja kerja karena jam 6 sudah selesai, itu juga sama, 1 dinar semua. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini dicatat di Alkitab, Matius pasal 20. Nanti baca seluruh ayat ya. Katanya apa? Saya bacakan saja. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mulai membandingkan. Padahal mereka awalnya kan sepakat. Ingat ya, 1 hari, pokoknya kamu masuk kerja, saya kasih kamu 1 dinar. Ini sepakat. Nah, saya coba memisalkan ya, seandainya orang yang membagi gaji ini tertutup, jadi tidak ada yang tahu bahwa berapa gajinya masing-masing. Pokoknya datang, ya dikasih. Nah, saya percaya tidak akan muncul perkataan ini. Karena pasti semua happy. Karena awalnya itu kan mereka tidak ada kerjaan hari itu. Tiba-tiba ditawarin 1 dinar, anggap 100.000 sekarang. 1 hari kerja ini minimal bisa pulang membelikan istri sayur, anak-anak jajan, apa, sangat happy. Ya, tetapi ketika mereka tahu bahwa yang terakhir masuk pun gajinya sama. Padahal ini kan ada kesepakatan. Kalau Anda baca, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi karena membandingkan, akhirnya harusnya ada berkat hari itu, ada sukacita, ada damai, ada joy, hilang semua. Ya, padahal mereka dapat uang semua. Ini saya minta kita pikirkan sama-sama ya. Karena saya juga pernah waktu dulu saya pernah buka satu ya, konvensional ya, jadi ada beberapa pegawai itu awalnya kita tertutup ya, waktu itu pegawai kami 20-30 orang, kami tertutup gajinya, jadi tidak ada masalah. Tetapi suatu hari kita pakai manajemen terbuka, wah, mulai satu cemburu dengan yang lain, mulai ada yang mau berhenti atau apa. Nah, ini sangat berbahaya karena mulai membanding-bandingkan. Sebenarnya terbuka it's okay, tetapi ketika mulai membandingkan itu jadi masalah. Nah, kita lihat ayat selanjutnya dari apa yang terjadi ini. Nah, makanya Tuhan itu ngomong begini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Perhatikan ya, ini makanya saya angkat ini, iri hati ke engkau karena aku murah hati. Hati-hati sekali. Ya, kita bisa terjerumus ke dalam hal ini. Ya,
Jadi karena kemurahan hati Tuhan itu, karena dia ingin memberkati semua, supaya hari itu mereka bisa ada makanan di rumahnya, bisa memberkati istri anaknya, tetapi karena kemurahan hatinya, karena orang-orang yang dianggap masuk membanding-bandingkan, akhirnya jadi tidak ada sukacita, rasa ucapan syukur hilang. Kita juga harus hati-hati ketika kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau apa. Jangan pernah membanding-bandingkan. Apa yang kamu terima, syukuri, nikmati saja ya. Nah, saya ingin kita masuk lebih dalam ya ke sebentar. Ya. Di Yakobus pasal 3:16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ apa ada? Kekacauan dan perbuatan salah. Tadi udah ada ini. Bentar. Ya. Jadi tadi membandingkan ya, kemudian tidak mau kalah, merasa dirugikan. Ya, jadi yang tadi kita lihat itu apa yang terjadi ketika dibayar 1 dinar, kemudian tahu yang 1 jam, semuanya merasa dirugikan, tidak mau kalah. Itulah munculnya iri hati. Kemudian nextnya apa? Pengalaman dan masa lalu ini juga jadi masalah buat kita ya. Jadi pengalaman-pengalaman dan masa lalu kita yang kita pernah alami karena dibully, dirugikan, yang seperti tadi saya katakan, anak orang-orang tua yang tanpa sadar dia lihat ya di keluarganya ternyata antara saudaranya juga cemburu, antara pamannya dengan kakeknya, dengan neneknya, ya dengan saudara-saudaranya. Jadi di lingkungan sekelilingnya yang dia alami semua ini juga bisa menjadi pemicu-pemicu. Ini ya kurang lebih 7 Sismelda yang harus kita hati-hati secara sederhana ya, supaya kita tahu bahwa ternyata iri hati itu bisa muncul dari masalah-masalah ini. Tentu ada lagi hal-hal lain, tapi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang saya bisa sharekan dari mana datanya iri hati. Ya.